Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oke, obrolan kemuslimahan KMNU Unsud. Oke, mungkin langsung saja Mbak Dokter bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mira atas waktunya. Izin memperkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan teman-teman Oke. Namaku Rosalia Kusuma Dewi. Aku biasa dipanggil Sela. Nah, aku merupakan dokter lulusan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sebelumnya dari kami ingin mengucapkan terima kasih Mbak karena sudah berkenan menjadi narasumber dari obrolan kemuslimahan kali ini. Nah, Mbak Sela, apa kabar nih? Terus sekarang kesibukannya kira-kira apa gitu? Sekarang ya, Iya. untuk sekarang Mbak kesibukannya sedang persiapan menjadi dokter internship. Insya Allah nanti akan internship sekitar bulan Oktober gitu Nisa. Kalau Nisa sama Mira kesibukannya apa? Paling kalau aku itu kesibukannya ini sih Mbak, organisasi. Kalau kuliah belum lanjut lagi soalnya masih liburan. Berarti nggak kuliah daring gitu ya? Enggak. Paling nanti mulainya itu minggu depan. Oke. Ya mantap. Kalau Fira apa Fir kesibukannya? Mbak lagi sibuk organisasi juga. Wes mantap ya, ini aktivis banget nih. Ya selain kuliah juga organisasi. Keren banget. Oh iya Mbak, tadi kan aku sama Vira itu kayak ngerasa insecure gitu, overthinking, cemas selama liburan ini. Terus pastinya teman-teman dari Oke juga ada yang ngerasa sama kayak kita. Nah, kira-kira gimana sih ya caranya biar kita itu lebih menghargai diri sendiri dengan belajar self-love? Wah, menarik sekali Vira pertanyaannya. Oke, berarti kali ini kita akan membahas tentang self-love ya. Iya. Kalau secara bahasa nih ya, self-love itu artinya mencintai diri. Gitu ya. Nah, mencintai diri itu sangat penting untuk dilakukan, diamalkan, diaplikasikan oleh setiap manusia gitu. Kenapa sih ya? Kenapa penting gitu kita mencintai diri kita? Kalau menurutku nih ya, penting mencintai diri itu karena kita tuh adalah salah satu anugerah besar yang diberikan oleh Allah gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya itu diri kita manusia adalah anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah. Coba kita pikir ya, Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Masing-masing dari kita tuh punya keunikan ya. Misalnya ada orang yang jago komputer gitu ya, dia unik, oke, dia ahli lah dalam bidang komputer gitu. Ada orang yang misalnya pendiam tapi ternyata dia jago nulis novel gitu. Jadi setiap orang tuh punya keunikan sendiri. Nah, keunikan tersebut adalah anugerah yang diberikan oleh Allah gitu. Jadi harus dicintai anugerah itu. Coba nih aku pengen ngajak berpikir gitu ya. Iya. Allah itu sudah menciptakan kita sebaik-baiknya. Ya, tadi aku bilang masing-masing punya keunikan. Allah hembuskan ruh nih ke dalam raga kita. Raga dan ruh ini sudah Allah percayakan untuk kita kelola. Tidak hanya sebentar, 1 detik, 2 detik. Namun selama kita hidup, silahkan
Vira kelola, silahkan bisa kelola, silahkan sila kelola semaunya gitu. Kita udah diberi otak untuk berpikir, kita udah diberi tangan dan kaki untuk bertindak, hati untuk memilih mana yang baik dan buruk. Nah, maka silahkan kita kelola gitu. Kemudian kita wajib mencintai diri kita, wajib mencintai anugerah yang Allah berikan kepada kita. Itu self love menurutku gitu. Jadi mencintai diri dengan mengenali anugerah Allah yang diberikan kepada kita dan mengoptimalkannya. Kira-kira seperti itu Nisa dan Ira self love menurut Sela. Nah, Mbak Sela, menurut Mbak Sela itu gimana cara mencintai diri kita mungkin dari versi Mbak Sela sendiri? Wah, pertanyaannya keren ya. Ya gimana ya cara mencintai diri gitu. Kalau aku sih ya, mencintai diri itu dengan yang pertama harus mengenali diri. Nah, setelah mengenali diri, kita harus menjaga diri kita dan mengoptimalkan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kenali diri kita, jaga diri kita, dan optimalkan apa yang Allah sudah beri kepada kita. Itu ada 3 faktor penting. Aku sudah riset dari beberapa literatur gitu. Ada pendapat dari Hosaba, seorang psikologis. Self love menurut Hosaba itu adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan baik dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis gitu. Contohnya ketika kita sudah berhasil menerima kekurangan dan kelebihan diri kita, kemudian ketika kita sudah bisa fokus terhadap tujuan hidup yang kita miliki dan juga merasa puas dengan usaha yang kita lakukan. Nah, itu pendapat dari Hosaba, seorang psikologis. Nah, kalau dari uraian tersebut ya, aku menyimpulkan salah satu manifestasi dari self love itu adalah bersyukur gitu. Jadi ketika kita mau melihat apakah diri kita sudah self love atau belum, nah maka kita lihat apakah kita sudah termasuk hamba yang bersyukur atau belum. Seperti sebuah dalil ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kamu sekalian bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambahkan nikmatnya. Tetapi ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka akan diberikan azab yang besar gitu ya, dahsyat gitu. Jadi ketika kita sudah bisa self love, ketika kita sudah bisa menerima diri kita, ya saya nanti bakal banyak banget nikmat yang Allah berikan pada kita. Berbeda kalau kita belum self love ya, kita masih kufur, nggak bersyukur gitu ya. Nah itu misalnya banyak azab atau banyak kerupekan gitu yang bisa terjadi pada kita. Nah gitu kira-kira Vira dan Nisa. Oke Mbak Sela, berarti intinya kita harus perbanyakin bersyukur dan kurangi insecure gitu ya Mbak. Wih, mantap banget nih Vira, diksinya pas ya, insecure dan bersyukur. Keren. Ya, setuju. Makasih Mbak Sela atas penjelasannya. Tapi aku masih sedikit penasaran nih Mbak. Kali ini tentang self healing. Sebenarnya self healing bagi seseorang yang kurang self love itu penting gak sih Mbak? Wah, menarik banget nih ya pertanyaannya ya. Kita mau membahas tentang self healing berarti. Aku jadi kepo deh. Menurut
Nisa sama Vira nih, secara pengetahuan aja, self healing itu apa? Kepo nih. Coba nih, menurutku gimana nih self healing? Kalau menurutku Mbak, self healing itu dengar-dengar sih katanya penyembuhan gitu. Nah, kalau dari aku mungkin self healing itu kayak menenangkan diri gitu. Oke, kita berarti ambil poin dari Nisa ya. Kalau self healing itu penyembuhan diri dengan cara menenangkan diri, itu ya Nis ya, kira-kira ya? Iya, benar. Kalau Vira, menurutmu gimana Vira? Oke, kalau menurut aku self healing itu sama kayak Nisa, tentang penyembuhan diri juga. Gimana caranya kita menenangkan diri, mungkin butuh liburan atau butuh waktu menyendiri untuk lebih kayak menenangin atau berdamai dengan diri sendiri, mungkin seperti itu Mbak. Oke, Vira, ada tambahan ya, insight tambahan nih dari Vira tentang cara kita melakukan self healing gitu ya, dengan cara menenangkan diri gitu ya. Oke, mantap. Nah, sekarang aku mau menjelaskan gitu ya, gimana sih self healing menurutku. Kalau menurutku, self healing itu adalah sesuai namanya, yaitu proses penyembuhan secara mandiri, yaitu self healing. Ya mirip sih sama pernyataan Nisa dan Vira ya tentang penyembuhan secara mandiri. Nah, self healing itu punya tujuan. Yang pertama, agar kita bisa memahami diri kita sendiri. Yang kedua, kita bisa menerima ketidaksempurnaan yang kita miliki. Dan yang ketiga, kita bisa membentuk pikiran positif dari apa yang telah terjadi. Nah, itu merupakan tujuan-tujuan kita dalam melakukan self-healing. Nah, ketika kita berhasil melakukan self-healing, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih tegar dalam menghadapi kesulitan, kegagalan, bahkan trauma di masa lalu. Misalnya nih ya, kita ada trauma bisa putus sama pacar misalnya, yang punya pacar ya, atau misal ada sakit hati gitu ya atas perlakuan dari teman gitu, itu kan berarti ada luka yang membekas di hati. Nah, luka tersebut perlu kita obati ya, dengan apa? Dengan self healing gitu, dengan pengobatan atau penyembuhan secara mandiri. Oleh siapa sih yang mau yang menyembuhkan? Jawabannya adalah oleh diri kita sendiri ya. Jadi yang melakukan self healing diri kita sendiri gitu. Jadi bukan hal yang nggak mungkin kita dapat menyembuhkan diri kita sendiri, itu bukan hal yang nggak mungkin, itu sangat mungkin karena kita punya kekuatan ya, kita punya kekuatan yang diberikan oleh Allah agar kita bangkit dari keterpurukan gitu. Nah, gitu kira-kira tentang self healing Safira. Wah, mantap banget ya Mbak Sela penjelasannya. Oke Mbak, mungkin dari Mbak Sela bisa kasih tahu ke kita gimana sih tips untuk melakukan self healing buat diri kita sendiri. Oke Vira, aku ada beberapa tips nih. Ada 6 nih, lumayan banyak ya. Nah, tapi poin-poinnya menurut sangat penting. Kalau perlu silahkan dicatat gitu ya, diingat-ingat bener tipsnya untuk melakukan self healing. Yang pertama, kita harus belajar mengapresiasi diri kita ya, dengan mempunyai kemampuan untuk menyayangi diri sendiri, berempati terhadap diri sendiri. Kemudian kan udah berempati itu ya, maka kita bisa mengapresiasi diri, bisa menerima bahwa setiap manusia memang tidak sempurna. Nah, kemudian ketika kita melakukan hal baik, apresiasilah. Apresiasi itu dengan cara apa sih?
bisa dengan misalnya bercerita kepada teman tentang hal yang baik yang sedang dialami. Itu boleh loh, itu bagus loh, itu merupakan apresiasi. Kemudian misalnya memberikan reward, udah berhasil melakukan oke, aku mau kasih reward diriku membeli barang yang aku suka. Nah, itu halnya, itu apresiasi. Yang kedua, luangkan waktu untuk journaling. Journaling itu apa? Journaling itu seperti menulis, ya kalau lebih gampangnya itu kayak menulis diary gitu ya. Nah, dengan menulis atau journaling, kita akan lebih memahami diri kita. Jadi tingkat self awareness diri kita akan meningkat gitu. Kalau kita lebih paham diri kita, maka akan timbul penerimaan diri yang baik. Seperti sebuah dalil ya, man arafa nafsahu ketika kita mengenali diri kita, maka kita akan mengenali Tuhan kita, kayak gitu. Jadi kenalilah diri kita dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara ditulis, ya. Kan karena Imam Syafi'i aja berkata bahwa ilmu itu akan lebih terikat dengan cara ditulis, gitu. Jadi ketika kita ingin mengenali diri, tulislah, journaling lah, gitu. Itu tips kedua. Tips ketiga, tumbuhkan afirmasi positif. Nah, afirmasi positif itu berupa apa aja? Berupa self-worth, self-esteem, kemudian self-care, dan self-compassion. Apa tuh? Yang pertama adalah self-worth, yaitu menyadari atau menumbuhkan bahwa diri kita tuh adalah berharga, ya. Kita harus paham, sadar bahwa diri kita tuh berharga loh. Diri kita tuh dibutuhkan loh oleh orang lain. Nah, kita harus memahami itu. Dengan cara menerapkan self-worth, ya itu bisa menimbulkan kepercayaan kepada diri kita. Yang kedua adalah self-esteem, berhubungan dengan kemampuan yang kita miliki, atau cara mudahnya adalah percaya diri, ya. Kita harus percaya diri. Gimana sih caranya percaya diri? Maka caranya apa sih? Caranya kita harus meningkatkan kompetensi diri kita, gitu ya. Jadi kalau yang belum tahu ya belajar. Nah, kalau kita belajar, kita tahu, maka kita akan percaya diri. Kemudian ada self-care, yaitu merawat kondisi tubuh kita agar sehat. Nah, itu adalah self-care. Ada self-compassion. Gimana tuh self-compassion? Intinya nggak judgmental ke diri sendiri, ya, nggak gampang ngecap, ya. Harus kalau misalnya nih habis misalnya ujian nih, ya, misalnya ujian, kemudian nilainya kok dilalah jelek gitu ya. Nah, sebenarnya respon yang harus kita lakukan itu bukan harusnya aku kemarin begadang ya biar nilainya bagus, nggak gitu sebenarnya, ya. Itu ada, kalau kita responnya seperti itu akan memberikan emosi yang negatif. Kelamaan bisa bikin down dan stres. Nah, gimana sih responnya? Responnya itu yang benar. Oke, nilaiku masih belum baik, ya nggak apa-apa, nilaiku masih belum baik, itu wajar, bisa dialami oleh semua orang. Nah, sekarang nanti aku akan memperbaikinya, gitu. Nah, itu respon yang memberikan afirmasi positif, gitu teman-teman, ya. Jadi jangan menyalahkan diri, jangan menjudge, tapi menerima apa yang mungkin kurang berkenan di dalam diri, gitu. Itu namanya adalah self-compassion. Nah, kemudian tips yang keempat, yaitu menghargai semua pengalaman negatif dalam hidup kita, ya. Seringkali nih kalau kita punya pengalaman negatif, kita cenderung ingin melupakannya, ya. Karena misalnya malu atau
apa ya, sedih gitu ya kalau mengingat-ingat pengalaman negatif itu. Langsung aku delete aja dari memori otakku gitu pengen. Nah, harusnya nih kalau kita punya pengalaman negatif ya, kita hargai pengalaman negatif tersebut. Misalnya kegagalan gitu ya, kita hargai. Karena kegagalan itu atau pengalaman negatif itu merupakan salah satu jalan, merupakan jalan membentuk diri kita itu. Jadi bukan sebagai alasan untuk membenci diri kita, namun sebagai sebuah perjalanan yang membentuk diri kita lebih matang gitu ya. Jadi harus menghargai segala pengalaman negatif yang ada pada diri kita. Yang kelima adalah common humanity. Maksudnya gimana? Ngobrol lah dengan teman kamu, ngobrol lah dengan sahabat gitu ya, adik boleh, kakak boleh. Kita sering ngobrol. Nah, itu bisa salah satu metode dalam self healing. Ngobrol lah, ungkapkan lah, jangan dipendem. Dan yang terakhir, ketika kita belum bisa melakukan 1, 2, 3, 4, 5 tadi, ya belum berhasil, masih aja stres, kita bisa minta bantuan ke psikiater atau psikolog kayak gitu. Nah, itu adalah 6 tips ya yang harus kita lakukan agar kita bisa menyembuhkan diri kita dari segala trauma atau kegagalan yang kita miliki. Gitu Nisa sama Vira kira-kira. Wah, menarik banget ya obrolannya. Semoga bermanfaat nih bagi teman-teman. Oke. Mungkin Mbak Sela ada closing statement buat teman-teman. Oke, Nisa, closing statement ya. Iya. Menurutku ya, untuk closing statement ya, marilah kita berusaha mencintai diri kita sendiri. Kita harus bisa mengenali diri kita ya, kenali diri kita, kemudian optimalkan apa anugerah yang sudah diberikan Allah kepada kita. Nah, dengan cara itu maka kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Berarti kita sudah melakukan perintah Allah untuk bersyukur. Terus ketika kita punya trauma, ketika kita punya luka, maka sembuhkanlah. Gimana sembuhkan? Cara menyembuhkannya ya dengan cara menerimanya, mengenali trauma. Kapan sih kita trauma gitu, kita sakit hati gitu. Nah, kita kenali, kita terima, lakukan self acceptance gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara self healing yang tadi aku sebutkan gitu. Jadi kenali diri kita, cintai diri kita, dan jika ada hal yang sekiranya tidak mengenakan dalam diri, terimalah dan berproseslah untuk menjadi lebih baik. Gitu Nisa sama kira-kira. Oke Mbak Sela, terima kasih Mbak Sela sudah mau ngobrol bersama kita. Terima kasih juga buat teman-teman Oke yang sudah mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, obrolan kemuslimahan hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, sampai jumpa di Oke, obrolan kemuslimahan Kemenlu Unsur berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.